Hello everybody, welcome to the English Learning 5 with Midas Pacet. Selamat datang di Bahasa Inggris kelas 5 bersama MI Darussalam Pacet. Well everybody, before we start our class, let's begin by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Everybody, how's life? Yeah, I hope you are in good condition and happy situation. Okay, before we start, let me introduce myself as your tutor. Okay, my name is Ati Zuratul Husnia, but you can call me Miss Husni. I am an English teacher. I am from Pacet, and here my WhatsApp contact 085-853-910-781. Perkenalkan, nama saya adalah Ati Zuriatul Husnia, but you can call me, bisa dipanggil Miss Husni. I am from Pacet, saya dari Pacet, dan ini nomor saya 085-853-910-781. Untuk nomor, kenapa Miss Husni berikan? Karena semua kegiatan, semua tugas bisa dikirimkan langsung ke nomor tersebut. Dikarenakan tugas yang dikirimkan sebagai bentuk absensi di dalam kelas bahasa Inggrisnya Miss Husni. Jadi untuk kalian-kalian yang tidak mengumpulkan tugas, berarti belum absen. Oke. Oh ya, Miss Husni akan mengajar kelas Al-Bari dan juga Al-Musawwir. Jadi, kita akan mencoba untuk membedah bahasa Inggris dari mulai dasar lagi ya. What we will learn? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Household chores. Judulnya adalah household chores. Household chores atau pekerjaan di rumah, bukan pekerjaan rumah PR, tetapi pekerjaan di rumah. Apa sih pekerjaan di rumah itu? Household chores is some activities that you can do at home. Some of these activities are really similar in your daily activities. Nah, pekerjaan di rumah ini merupakan beberapa aktivitas atau kegiatan yang bisa kamu lakukan di rumah. Nah, pekerjaan-pekerjaan tersebut sangat umum, sangat kita tahu karena merupakan daily activities, pekerjaan harian di rumah ya. Oke. Nah, yang perlu kita pahami selanjutnya yaitu bentuk sentence atau bentuk kalimat. Miss Husni akan mengingatkan kembali, Miss Husni akan merefresh pengetahuannya Ananda tentang sentence. Sentence itu adalah kalimat. Kalau di bahasa Inggris, kalimat terdiri dari 3 poin pokok. Yang pertama adalah subjek, pelaku, verb, kata kerja, dan objek atau komplement, keterangan. Untuk subjek sendiri kita bisa tahu ya, ada yang namanya subjek pengganti atau sebutan pengganti seperti I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka. Untuk verbnya atau kata kerjanya kita menggunakan verb 1 atau verb asli tanpa ditambahkan s di belakangnya. Karena Dewi Ayu nggak suka s, diingat-ingat ya, kata kuncinya adalah itu. Dewi Ayu nggak suka es. Kalau dia makan es, dia meler, nggak jadi cantik deh. Nah, kita akan memantapkan ini. Ayu Bide atau Dewi Ayu menggunakan verb 1 atau verb asli. Kemudian kita punya she, he, it names.
she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, nama benda atau benda hidup, benda mati, animal bisa jadi masuk situ ya. Kemudian names, ada nama. Kalau untuk names boleh James, terserah. Oke. Boleh Amel, boleh Safa, and others ya. Untuk she, it, names, gunakan verb s atau verb is. Jadi di kata kerjanya di belakangnya harus ada s atau is. Bukan verb satu lagi. Untuk memahami materi ini, kita harus tahu tentang kunci-kunci pokok di materi ini. Seperti questions and answers. Untuk questions yaitu pertanyaan dan answer jawabannya. Questions. What do you do? Apa yang kamu lakukan? Titik. Nah, biasanya titik-titiknya ini diisi dengan keterangan waktu. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Nah, seperti itu. Atau bukan hanya keterangan waktu, keterangan tempat juga. Karena materi kita sekarang adalah household chores, maka what do you do at home? Apa yang kamu lakukan di rumah? Seperti itu ya untuk artinya. Pertanyaan kedua yaitu what do you usually do? Ada kata-kata usually. Oke, what do you usually do? Apa yang biasanya kamu lakukan? Apa yang biasanya kamu lakukan. Kemudian ini kalau pertanyaannya tentang you, nanti kita akan menjawabnya pakai I. You. Sekarang kita tanya tentang seseorang atau orang lain. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan what does. Bacanya bukan dos ya, atau does ya. Does. What does. What does she or he or name do? What does she or he or name do? Oke. Jadi untuk she, it, name kita gunakan does. Untuk answer atau jawabannya kita bisa gunakan rumus-rumus sebagai berikut. Seperti what do you do? Maka rumusnya adalah I sebagai subjek ya, plus verb satu atau verb asli, kemudian objek. What do you do in the morning? I sweep the floor. Aku menyapu lantai. Kemudian jika ada pertanyaan what do you usually do? Ada kata usually-nya, kita bisa letakkan usually setelah I untuk answernya atau jawabannya. I usually plus verb satu atau verb asli plus objek. Jadi seperti ini. I usually sweep the floor. Kemudian kalau bertanya tentang orang, what does he or name do? Maka kita jawabnya sesuai dengan pertanyaan itu. Jika bertanyanya tentang she, maka kita jawab pakai she. Jika bertanya tentang he, maka kita jawab juga menjadi he. Jika bertanya tentang nama, maka kita jawabnya pakai nama. What does she or he or name do? She or he or name plus verb s atau is plus object. She sweeps the floor. Jadi verb s-nya diletakkan di belakang, verb s-nya diletakkan di belakang. Oke, next vocabularies bisa dilihat di buku. Silakan
Didengarkan Mrs. Ni, kemudian diulangin, setelah itu diartikan. Oke. Buka buku kalian. Oke, good. What do you usually do in the morning? Judulnya adalah apa yang kamu biasanya lakukan di setiap pagi. Gambar pertama, sweep the floor. Sweep the floor. Sweep the floor. Ikuti setelah Mrs. Ni ya. Sweep the floor. Artinya menyapu lantai. Make the bed. Make the bed. Make the bed. Make the bed. Artinya merapikan tempat tidur. Mop the floor. Mop the floor. Mop the floor. Mop the floor. Artinya mengepel lantai. Sudah? Next. Do the dishes. Do the dishes. Do the dishes. Artinya mencuci piring. Take out trash. Take out trash. Take out trash. Artinya membuang sampah. Cook the meal. Cook the meal. Cook the meal. Artinya memasak makanan. Cut the grass. Cut the grass. Cut the grass. Artinya memotong rumput. Feed the livestock. Feed the livestock. Feed the livestock. Artinya memberi makan peliharaan. Nah, di sini livestock dengan pet ada bedanya ya. Kalau livestock adalah peliharaan seperti kambing, sapi, kerbau, seperti itu. Tetapi kalau pet itu peliharaan yang biasanya dipakai untuk bermain seperti cat, kucing, anjing, kemudian rabbit, kelinci. Itu adalah peliharaan yang pet. Sedangkan untuk peliharaan seperti kambing, kambing, sapi, kerbau, itu kita gunakan menjadi livestock. Kemudian, dust the table. Dust the table. Dust the table. Membersihkan debu di meja. Next. Water the plant. Water the plant. Water the plant. Artinya menyiram tanaman. Next, clean the toilet. Clean the toilet. Clean the toilet. Clean the toilet. Artinya dalam membersihkan toilet. Dan yang terakhir, wash the bicycle. Wash the bicycle. Wash the bicycle. Artinya adalah mencuci sepeda. Oke, itu adalah vocabularies yang harus kalian pelajarin di rumah. Jangan lupa dikumpulkan. Apa tugas pengumpulannya? Tugas pengumpulannya adalah mengartikan vocabularies tersebut dari yang sweep the floor sampai wash the bicycle. Bisa langsung ditulis di LKS-nya. Okay, well guys, do you understand? Yeah, I hope you can understand it. Bisa difahamin ya. Okay, I think that's all. Thank you very much for coming to the English 5. I hope you are in well condition. And the last, Mrs. Ni will say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.